Halo Sobat Digital, kembali lagi di DigiCast episode 10 nih. Apa kabar nih Sobat Digital di rumah dan dimanapun kalian berada yang lagi dengerin podcast peduli digital yaitu DigiCast di episode 10 ini. Nah, semoga kalian semua baik-baik aja ya dan sehat-sehat selalu karena kita masih dalam berada di masa pandemi dan semoga kalian selalu menjaga staminanya dan menjaga kesehatannya untuk kita semua terhindar dari virus COVID-19 ini dan tetap untuk menjaga protokol kesehatan dan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, Sobat Digital pasti bingung nih, yang ngisi di Digi Podcast kali ini tuh suaranya udah beda lagi nih dari mulai episode 1 sampai mulai episode 10 ini nih. Oke, daripada kalian semua penasaran, mungkin aku langsung perkenalan diri aja ya. Perkenalkan, aku Rizky Umar Salim sebagai brand ambassador dari Peduli Digital. Nah, di sini aku sebagai host pada DigiCast episode 10 ini yang akan membahas tentang Day in the Life of QA Engineer. Wah, keren banget nih topik podcast kali ini yaitu tentang Day in the Life of Quality Engineer. Nah, Sobat DigiCast, sebelum kita masuk ke topik pembicaraannya nih, mungkin Sobat Digital di rumah tuh pasti penasaran nih tentang apa itu peduli digital. Mungkin teman-teman di rumah baru mendengarkan atau baru ikut bergabung di DigiCast kali ini nih. Nah, daripada kalian penasaran semua, mungkin aku kasih tahu nih tentang Peduli Digital. Oke, Peduli Digital adalah sebuah platform startup education yang dimana dengan mempunyai misi untuk meningkatkan skill melalui pembelajaran khususnya di dunia industri digital nih teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman semua atau sobat digital semua di rumah yang ingin meningkatkan skill di bidang digital seperti web development, UI UX designer dan lain sebagainya yang berhubungan dengan digital, sobat digital bisa banget nih bergabung dan ikut kelas yang ditawarkan dari Peduli Digital. Nah, sekarang kita back to topic lagi ya untuk membahas tentang day in the life of QA engineer ini nih. Nah, tentunya kita di sini bakal mengulik tentang apa itu day in the life of QA engineer ini dan tentunya juga saya di sini di DigiCast kali ini tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu speakers yang keren banget pastinya, yang udah ahli di bidangnya, yaitu ada Mas Fadli Mahendra, yaitu beliau adalah seorang Test Engineering Manager at Bukalapak. Wah, keren banget gak sih ini Mas Fadli ini? Nah, daripada kita penasaran, mungkin langsung aja nih kita kenalan langsung sama Mas Fadlinya, kebetulan sudah bersama saya nih. Halo Mas Fadli, apa kabar nih Mas? Bagaimana nih Mas kabarnya nih Mas, Mas Fadli nih di kala masa pandemi ini nih Mas? Ya, alhamdulillah sehat Mas Umar. Gimana kabar Mas Umar? Alhamdulillah juga sehat Mas. Nah, sekarang lagi di masa pandemi ini, di masa-masa new normal ini, Mas Fadli ada kesibukan apa nih? Apakah mungkin lagi sedang sibuk-sibuknya mengisi-mengisi acara webinar kah? Atau podcast-podcast seperti ini? Atau sedang sibuk bekerja di Bukalapak nih Mas? Oke, ya mungkin sekalian kenalan ya teman-teman. Saya Fadli Mahendra. Sekarang di Bukalapak sebagai Test Engineering Manager. Kalau cerita pengalaman, saya sebenarnya di dunia software engineering itu sejak tahun 2012 ya. Waktu itu awal-awal di Telkomsel, terus pindah haluan lah gitu. Sebenarnya nggak pindah banget gitu ya dari software engineering terus ke tester atau kita nyebutnya QA. Nah itu di awal tahun 2014. Waktu itu saya join IT consultant atau vendor yaitu namanya Anabatik sekitar 2 tahun lebih di sana terus lanjut ke startup. Jadi saya mulai kerja di startup itu sejak tahun 2016 sampai sekarang. Nah, dulu awalnya di Busy, terus ke Ralali, kalau teman-teman tahu itu sama-sama marketplace juga, tapi lebih ke B2B ya, business to business. Nah sekarang ini sejak tahun 2019, udah setahun lebih saya di Bukalapak, terakhir sebagai Test Engineering Manager. Kalau kesibukan, sibuk bekerja biasa, sekarang masih WFH, terus ya beberapa kali ngisi webinar juga atau sharing-sharing session bareng teman-teman. Terus juga sekarang sih lagi mau coba atau lagi mau mulai mau bikin course ya, course buat teman-teman yang mau mulai karir di
dunia QA gitu ya. Doain aja mudah-mudahan course-nya itu bisa selesai tepat waktu. Gitu Mas Umar. Oke, Mas Fadli. Wah, keren banget nih. Experience dari Mas Fadli ini, dari mulai tadi awal pertama kali terjun dalam dunia eh, apa namanya QA engineer itu di Telkomsel ya, Mas. Lalu eh, masuk ke startup-startup, terus langsung sekarang lagi sedang fokus bekerja di apa namanya Bukalapak sebagai QA engineer nih. Nah, Nah, Mas, di Digicast episode kali ini yaitu kan membahas tentang day in the life of QA engineer nih, Mas. Nah, mungkin teman-teman semua di sini juga penasaran sih, Mas, atau ada yang belum tahu tentang QA engineer itu apa sih dan bagaimana sih seorang QA engineer kehidupannya sehari-hari atau bagaimana sih seorang QA engineer itu bekerja gitu, Mas. Nah, mungkin Mas Fadli bisa nih kasih tahu atau spill tentang QA engineer nih Mas kepada sobat digital di rumah yang sedang mendengarkan Digicast kali ini Mas. Oke, perkenalan tentang QA engineer ya. Singkatnya sih mungkin lebih gampang tuh tester gitu ya, tapi nggak sesederhana itu sebenarnya. Jadi di dunia software testing kita sebutnya itu ada beberapa istilah nanti kalau teman-teman lihat, jadi nggak perlu kaget. Ada yang nyebutnya quality assurance, terus ada QA analis, ada QA engineer, ada test engineer, ada SDET atau software development engineering test. Itu kurang lebih uh, secara umum sama ya, tapi mereka ada spesialisasi masing-masing gitu. Yang paling umum biasanya di perusahaan itu ada dua bagian. Jadi ada QA analis, ada QA engineer. Nah, yang dua bagian ini biasanya yang analis itu mereka lebih fokus ke exploratory, ngetes secara manual, menyajikan report dan segala macam, bikin test case, sedangkan QA engineer-nya itu lebih fokus ke test automation, gimana dia membuat code agar langkah-langkah yang dites itu dilakukan secara manual, terus bisa dijalankan secara manual juga, dan menghasilkan report secara otomatis gitu. Jadi QA engineer ini kalau yang tadi terpisah itu mengautomate apa yang dilakukan oleh QA analis. Tapi sekarang ini kebanyakan mereka sudah transformasi ya. Jadi contohnya di Bukalapak juga kami melakukan transformasi dari tadinya ada QA analis dan juga ada SDET atau Software Development Engineer in Test yang tadinya fokus automation, kita gabung jadi satu, namanya Test Engineer. Nanti mungkin di tempat lain namanya QA Engineer. Jadi mereka ya day to day-nya lakukan apa yang dilakukan oleh QA Analyst, ngetes manual, terus mengautomate juga jadi satu, kayak gitu ya. Kalau ngomongin day to day, kita biasanya ada beberapa apa namanya, ada beberapa mode ya atau tipe perusahaan. Ada yang tipenya startup, ada yang tipenya itu company atau corporate, ada yang tipenya IT consultant atau vendor. Ya, jadi tergantung konteksnya Mas Umar. Oke Mas, tadi kan ada di beberapa tipe perusahaan kayak mulai IT consultant, terus corporate dan startup. Itu tuh dari job desk yang ditawarkan atau job desk yang dilakukan tuh semuanya tuh sama ya Mas tentang QA engineer itu sebagai tester gitu ya Mas ya? Oke. Oke, perbedaannya ya dari tadi tipe-tipe perusahaan. Oke. Nah, pertama mungkin saya cerita tentang corporate gitu. Ini saya ambil contoh waktu saya bekerja di Telkomsel. Jadi corporate itu dia development software sendiri, dipakai sendiri, tapi nggak banyak gitu ya. Mereka juga apa namanya, meng-hire vendor untuk membuat aplikasi mereka. Nah, di sini ya QA kerjaannya ngetes itu biasanya per project gitu, per project. Jadi ada suatu aplikasi yang ingin dibuat, misal waktunya sekitar 1 tahun gitu ya. Di sini nanti QA terlibat. Nah, biasanya kalau di corporate ini konsepnya zaman dulu itu waterfall, kalau sekarang udah mulai agile. Kalau dulu waterfall, mereka lebih banyak support ya. Ini kalau kita ngomongin QA yang bekerja sama dengan vendor. Nah, terus kalau
QA di vendor itu sendiri, nah ini beda lagi cerita. Ini saya pengalaman di Anabatik waktu itu sebagai QA juga. Nah, kalau di vendor kita sebagai QA pindah-pindah project gitu. Jadi ada project misalkan A gitu, kita ada 3 bulan di sana terlibat, terus nanti ada project B, kita misalkan 1 tahun terlibat di sana, atau kadang ada irisan gitu. Jadi sebagai QA kita juga terlibat di project A, kita juga terlibat di project B karena kita mempunyai apa skill di situ gitu ya. Jadi ada beberapa skill yang terkadang teman-teman yang lain nggak punya, jadi kita bisa aja kerja di beberapa project. Itu kalau di vendor. Nah, sedangkan di startup, ini yang pengalaman saya yang sejak 4 atau 5 tahun terakhir, itu lebih fokus development dan ini biasanya pakai metodologi agile gitu ya, atau istilahnya kita pakai framework itu Scrum. Dalam Scrum itu ada sprint. Sprint itu biasanya 2 pekan. Nah, ini lebih cepat development-nya, setiap 2 pekan harus ada fitur yang di-develop dan juga dirilis dan disajikan kepada customer, kayak gitu. Jadi ritmenya lebih cepat kalau di startup bisa dibilang. Oke, berarti apa namanya dari bukan sangat berbeda sih. Tentunya sama, tetapi dengan proyekan yang berbeda-beda seperti itu ya Mas, antara corporate, IT consultant dan startup itu ya Mas ya. Betul. Ya, ya jadi beragam, Nah, tapi fundamentalnya sama sebenarnya. oke, siap, siap, siap. Nah, gitu tuh, mungkin sobat digital di rumah tuh sekarang sudah mulai tahu ya apa itu QA engineer gitu. Nah, mungkin juga nih apa namanya? Aku mau bertanya juga nih Mas, apa sih namanya? Mengapa QA engineer itu dibutuhkan dalam sebuah dunia industri gitu Mas? Dan dunia industri seperti apa yang membutuhkan seorang QA engineer dan flow of tester dari QA engineer itu seperti apa ya Mas ya? Mungkin sobat digital tuh Asik. masih bertanya-tanya seperti itu, Mas. Oke, kenapa QA engineer dibutuhkan gitu ya, atau di industri apa gitu. Di zaman sekarang kita tahu semua serba digital, software atau aplikasi itu banyak di-develop ya untuk memudahkan kehidupan kita. Misalkan kayak Bukalapak gitu ya, kita punya aplikasi marketplace, di mana antara penjual dan pembeli bertemu sekarang mudah banget gitu ya, kita nggak perlu repot-repot ke pasar, nggak perlu nawar. Terus ada juga aplikasi buat mesen ojek, terus juga ada lagi aplikasi finance gitu ya, aplikasi atau perusahaannya fintech yang kita kenal. Nah, kenapa QA dibutuhkan? Bayangkan misalkan perusahaan keuangan ya atau fintech ya, kayak sekarang bank-bank juga banyak yang punya aplikasi. Bayangkan kalau tidak dites atau kualitasnya tuh tidak baik gitu ya. Kita nyimpen duit di aplikasi, terus duitnya tiba-tiba saldonya berkurang. Nah ini kan impact-nya besar. Itulah kenapa QA sangat dibutuhkan. Terus macam-macamnya apa aja? Tadi yang saya sebutkan ada beberapa tipe ya, yang saya sebutkan di awal tadi. Ada yang di apa namanya corporate, ada yang IT consultant, ada di startup. Jadi sangat sangat luas untuk industri atau career opportunity di dunia QA. Terus tadi nanya masalah flow ya, Mas Umar ya. Oke, kalau flow-nya QA sendiri, kita kenal istilahnya itu STLC. Jadi software test life cycle gitu ya. Nah, jadi flow dalam suatu proses testing itu seperti apa? Pertama kita ada requirement analisis gitu ya. Jadi dari sisi grooming kita sebutnya nanti nanti mungkin saya bahas terpisah. Itu sudah dicatat nih kemungkinan tesnya di bagian apa, terus seluk-beluk fiturnya seperti apa itu di proses requirement analysis. Terus yang kedua ada test planning. Nah, di sini kita sudah merencanakan uh, tipe tes apa aja yang mau dilakukan, terus estimasi effortnya butuh berapa lama testing, terus manpower-nya ini butuh berapa orang untuk melakukan tes. Terus di tahapan yang ketiga ada test case development dari story atau fitur yang tadi sudah dijelaskan di awal, kita buat test case-nya. Kemungkinan skenario testingnya seperti apa kita buat di awal.
Terus setelah test case udah jadi, tahap yang keempat adalah environment setup. Nah, kita nyiapin dulu kalau emang itu project baru, environment testing dan environment buat production itu tentu beda ya. Nah, atau kalaupun misal environment testingnya udah ada, mungkin kita perlu mempersiapkan data gitu. Misalkan ada sebuah fitur untuk list produk gitu ya. Nah, sedangkan fitur untuk menambahkan produk itu belum ada. Jadi ketika kita mau ngetes list produk itu kita harus menambahkan produk-produk ke dalam database. Itu step yang keempat atau flow yang keempat. Sedangkan flow yang kelima ini test execution. Jadi setelah semua siap, test case udah ready, environment udah ready, kita melakukan testing. Nah, di testing ini kita melakukan tes berdasarkan test case, kita buat defect reportnya kalau ada menemukan masalah atau issue, terus kita juga bikin test result, hasil dari tes yang kita lakukan. Nah, di sini juga kita bisa melakukan automation test gitu ya. Nah, terakhir test closure ini kesimpulan dari serangkaian tes yang kita lakukan. Nah, biasanya kita sebut dengan sign off document. Harapannya dengan sign off document ini para stakeholder bisa lebih ada gambaran mereka mau rilis suatu fitur ini pros cons-nya seperti apa nih kayak gitu. Atau mereka tahu kira-kira ada problem apa aja di sini yang udah ditemukan atau yang masih belum di-solve seperti apa, mereka confident untuk rilis atau enggak itu bisa dilihat dari test closure atau sign off ini. Nah, kurang lebih kayak gitu Mas Umar. Oke Mas, tadi kan udah disebutin tuh mulai dari sangat dibutuhkan berarti ya untuk seorang QA engineer ini dalam Mhm. dunia digital sekarang ya, karena memang di eranya sekarang tuh udah serba digital gitu ya Mas ya. Sekarang mau pesen makan pun udah nggak perlu lagi ke warung atau nggak perlu lagi ke rumah makan gitu, kayak kita coba tinggal tidur aja itu udah apa namanya, udah tinggal pesen lewat handphone udah datang gitu makanannya ya Mas. Berarti emang QA engineer tuh sangat dibutuhkan banget nih dalam dunia era sekarang nih. Dan tadi tuh kan Mas juga apa namanya memberikan sebuah flow dari apa namanya flow of tester dari QA engineer ini nih Mas. Nah, kan pasti setiap pengujian tuh ada hal atau ada pas bagian tersulitnya Mas, kayak mulai kita udah apa dicek sedemikian rupa pasti ada yang harus diperbaiki lagi. Dari yang tadi Mas sebutkan apa namanya? Tes yang paling sulit tuh di bagian tes apa ya, Mas? Karena yang harus membutuhkan benar-benar kayak harus berbrainstorming lagi, harus membutuhkan tenaga lagi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan walaupun kita udah dites sebelumnya gitu, Mas. Oke. Ya, di QA engineer udah jadi apa ya, rahasia umum lah gitu, kita kan melakukan test automation ya, kita mengautomate sebuah proses testing. Nah, biasanya challenge terbesar adalah apa yang kita buat sekarang, automation code-nya, ketika kita jalankan sekarang itu bisa. Nah, tapi di kemudian hari itu kadang nggak jalan lagi gitu, ada masalah. Dan masalah ini bisa dari banyak hal. Pertama, ada elemen yang berubah, terus ada karena infrastruktur yang bermasalah, atau ada test framework yang harus di-upgrade, atau library yang harus di-upgrade, atau kadang ada masalah koneksi internet yang bermasalah itu juga membuat tes automation kita yang tadinya baik-baik saja jadi ada masalah. Nah, kalau ada masalah ini apa akibatnya gitu ya? Akibatnya tes automation kita tidak lagi menjadi sebagai apa ya acuan gitu. Kita kalau ngelihat tes automation kita sering gagal, nanti kita jadi males nengok gitu. Jadi nggak bisa sebagai apa namanya acuan untuk kita rilis suatu produk kita confident atau enggak. Nah, jadi kita permasalahannya itu. Jadi bagaimana kita memaintain istilahnya success rate dari sebuah test automation agar tidak menghasilkan report yang false positif gitu ya. Jadi bukan karena fiturnya bermasalah, tapi testing itu sendiri yang bermasalah. Itu sih, Mas Umar. Oke, nah bener-bener kayak walaupun dites pun pasti masih banyak case-case yang harus diperbaiki lagi ya Mas ya, berat ya Mas ya, untuk di flow Mhm. of tesnya ini ya Mas ya. Nah,
Kan tadi kan dari Mas Fadli ini udah menjelaskan tentang apa namanya QA engineer tuh apa namanya sangat dibutuhkan juga kan dalam dunia digital juga sekarang tuh emang bener-bener kayak harus membutuhkan seorang QA engineer untuk apa namanya untuk sebagai tester dari si software nya itulah. Terus apa namanya kan teman-teman sekarang tuh kayak banyak banget yang anak-anak kuliah atau anak mahasiswa-mahasiswa tuh dari bagian IT gitu kan ingin terjun dalam dunia QA engineer nih Mas. Nah kira-kira tuh peluang karir di QA engineer itu sendiri tuh seperti apa ya Mas? Apakah sangat luas atau seperti apa gitu Mas? Oke, kalau peluang karir ya, kalau ngomongin perusahaan, tadi udah disebut di awal, ada startup, corporate, IT consultant, BUMN, pemerintahan itu semua ada gitu ya. Terus juga dan nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga banyak yang membutuhkan QA engineer. Bahkan beberapa teman di Indonesia itu juga banyak yang kerja di luar negeri gitu ya. Jadi sumber daya kita juga nggak kalah bersaing lah tuh dengan mereka. Terus juga kebutuhan QA engineer itu sangat banyak gitu ya. Sayangnya tidak disupport dengan sumber daya yang memenuhi standar gitu. Jadi banyak juga kejadian ketika interview banyak yang apply tapi banyak juga yang gagal. Terus kalau ngomongin jenjang karir di dunia QA itu banyak ya kalau bisa dibilang. Dari pertama ada junior QA, terus ada medior QA, terus ada senior QA engineer, terus ada lagi tes arsitek, dia yang benar-benar ngurusin framework test automation yang technical banget lah gitu. Terus ada lagi QA lead, ada lagi QA manager atau test manager, terus bahkan ada juga head of QA dan sampai VP of QA. Selain itu, selain tadi bekerja di suatu perusahaan, profesi QA ini juga ada banyak hal ya yang dapat diterapkan. Misalkan bikin perusahaan testing sendiri gitu, dia jadi vendor testing. Terus juga bisa bikin jasa training atau testing consultant kayak gitu Mas Umar. Wah, berarti emang bener-bener peluang di QA engineer tuh beneran luas banget ya, Mas ya. Nah, aku pengen nanya nih, Mas, karena kan aku kan bukan dari anak IT ya, Information Technology. Nah, apakah emang di QA sendiri itu emang harus bener-bener dari jurusan IT atau yang mempunyai latar belakang seorang programmer seperti itu, Mas? Oke, ya Mas Umar dari apa jurusannya kalau boleh tahu? Oh iya, aku itu saya tuh dari jurusan Teknik Elektronika, Mas. Asih. Ya, sebenarnya untuk menjadi QA itu emang perlu fundamental yang kuat ya di dunia software engineering gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman di luar software engineering atau tadi elektronik sebenarnya masih ada mirip-miripnya ya. Banyak teman-teman juga yang dari elektro ke QA juga ada, dari telco juga ada. Yang penting mereka mau belajar lagi dari awal, mereka belajar fundamental testingnya gitu. Jadi nggak asal langsung masuk atau daftar tapi nggak tahu apa-apa. Mereka harus belajar fundamental testing. Di situ ada yang perlu dipelajari, ada 7 testing principle, terus ada juga tes piramid nanti yang perlu dipahami. Terus gimana cara bikin test case yang baik gitu. Jadi nggak asal bikin test case, ada tekniknya, namanya tes desain teknik gitu untuk membuat test case yang baik. Terus gimana cara bikin dokumentasi yang baik, terus juga belajar lagi basic programming untuk mempermudah nanti kita membuat test automation. Setelah itu semua dipelajari, sebelum interview misal gitu ya, kita udah pengen jadi QA engineer terus mau interview. Sebelum interview, setelah kita pelajar teori itu, kita coba hands on, bikin suatu test automation, mulai dari API test, kemudian web, kemudian Android dan iOS. Itu banyak ya course ataupun tutorial untuk membuat itu. Teman-teman bisa
pelajarin, terus praktek langsung. Terus nanti upload di GitLab atau GitHub itu sebagai portfolio teman-teman. Jadi ketika nanti interview itu udah tahu, oh jadi yang apply ini sudah praktek loh, nggak sekedar teori. Nah nanti setelah udah belajar automation, udah bisa bikin, itu udah siap sebenarnya buat masuk ke uh, dunia QA. Nah nanti setelah itu apalagi yang perlu dipelajari, nanti bisa lebih lanjut belajar konsep CI/CD atau kepanjangannya itu Continuous Integration and Continuous Delivery atau Deployment, dan gimana implementasinya, dan lebih baik lagi nanti bisa praktek juga. Nah terus nanti belajar lagi performance testing, belajar lagi security testing. Jadi walaupun QA engineer itu nggak fokus di security, tapi setidaknya kita tahu celah-celah security yang bisa dibobol ya dari sisi QA. Simpelnya sebagai QA pasti akan mengetes suatu apa namanya, suatu page atau suatu list of data itu nggak boleh diakses tanpa autentikasi dari pemilik data tersebut. Nah kurang lebih kayak gitu, Mas Umar. Wah, berarti emang bener-bener untuk di QA engineer tuh bisa terbuka ya, terbuka untuk semua jurusan, tetapi kita harus mempelajari ada beberapa yang harus dipelajari yang tadi Mas Fadli sebutkan ya Mas ya. Nah, misal nih Ya, Mas, benar-benar. misalkan kita terjun nih ke dunia QA engineer. Nah, pasti kan apa namanya kita sangat relate atau sangat berhubungan banget dengan software. Nah, untuk tipe software apa nih ya yang dipakai biasanya untuk bekerja di sebagai QA engineer ini nih, Mas? Oke, di semua software itu ada ya QA engineer. Jadi kalau kita ngomongin tadi seven testing principle, jadi testing itu konteks dependent ya. Jadi tergantung kita ngetes di mana. Jadi semua ada. Jadi ada QA di dunia penerbangan, itu yang ngetes software pesawatnya gitu ya. Terus ada di dunia perbankan, itu ngetes aplikasi banknya, ngetes ATM juga, ngetes gimana EDC. Terus ada lagi tipe software yang kita ngetes apa namanya, produk-produk yang kita gunakan sehari-hari, kayak yang tadi disebutkan di awal. Nah, itu tipe software-software yang kita tes ya. Sedangkan tipe of testingnya sendiri itu ada banyak. Jadi mungkin Mas Umar saya coba ini ya ngecek gitu ya pemahaman teman-teman yang bukan atau yang belum pernah ke Q engineer. Kalau Mas Umar dengar istilah software tester itu kira-kira ngapain aja coba Mas Umar yang kebayang? Oke, software tester ya. Ya ngecek di apa ya? Ya ngecek untuk sebuah yang dicek apa sih bahasanya ya? Ya itu untuk sebuah mengecek gitu loh Mas, untuk Aplikasi men-testing gitu ya. alat ya alat atau prototipe yang kita buat gitu Mas. Betul, betul. Itu nggak salah. Itu bagian dari software testing juga ya. Jadi simpelnya juga dulu saya waktu baru tahu software tester, ya saya kira sebuah aplikasi dibikin, terus kita ngetes itu ngeklik ngeklik gitu ya. Terus, wah ini udah bisa dipakai nih, udah selesai. Ternyata tipe software testing itu sangat banyak. Kita yang umum dibagi menjadi dua bagian atau dua kategori ya. Pertama secara functional testing, yang kedua non-functional testing. Jadi yang pertama itu kita ngetes fungsi dari aplikasi itu sendiri. Nah, fungsi ini dibagi jadi beberapa tipe. Ada unit testing, ada integration testing, ada sanity testing, ada smoke testing, ada regression testing, ada beta, ada alpha testing. Nah, ini mungkin kok banyak ya. Tapi yang saya mungkin ambil sampel yang paling banyak didengar, misalkan regression testing gitu ya. Apa itu regression testing? Jadi regression testing itu adalah testing yang kita lakukan secara menyeluruh. Jadi kalau kita tadi misalkan tiap rilis fitur, tiap satu sprint tadi ya, itu dites, terus sprint kedua dites. Ketika kita sampai sprint 10, itu dari sprint 1 sampai sprint 10 itu dites juga. Itu namanya regression testing. Nah, terus kategori yang kedua ada non-functional testing. Nah, ini kita udah nggak ngomongin lagi fitur ini bisa dipakai atau enggak, atau ada masalah atau enggak.
di fase non-fungsional ini kita udah menganggap itu udah lolos fungsional ya. Itu udah nggak ada problem, kita tes secara non-fungsional. Contohnya apa? Jadi ada tipe-tipenya yaitu ada performance testing, ada load testing, ada stress testing, ada security testing, ada compatibility testing, ada install testing, banyak ya. Nah, tapi yang sering atau familiar itu performance testing. Kita lihat, misal nih lagi sekarang nih kan November ya, yang kemarin 13 November, yang kemarin baru ramenya pasti teman-teman tahu yang biasa belanja itu ada Harbolnas gitu, 11.11. Nah, itu gimana caranya sebuah aplikasi yang biasanya diakses oleh misalkan 10.000 pengguna tiap hari atau 10.000 pengguna di waktu yang bersamaan. Tapi ketika ada event promo, tadinya 10.000 itu naik jadi 10 kali lipat, jadi 100.000. Nah, performance testing ini memastikan tidak ada masalah ketika load yang diterima oleh sebuah aplikasi itu bertambah sekian kali lipat. Nah, itu performance testing. Terus ada lagi compatibility testing. Kita udah ngomongin lagi fitur ini bisa dipakai atau enggak. Compatibility, misalkan aplikasi web lah, apakah ini kompatibel di browser Chrome, apakah kompatibel di Safari, terus di Internet Explorer, di Opera, dan lain-lain kayak gitu. Itu tipe dari sisi non-fungsional. Nah, nggak kalah dengan tipe testing ya, kalau tadi saya sebutin, ada lagi tes level, itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi selain tipe-tipe tadi, tes itu berlevel-level gitu ya. Tadi kalau yang Mas Umar sempat sebutkan gimana tester itu bekerja, ngetes software, terus diklik sampai bisa melakukan check out misalnya kalau di marketplace. Itu adalah level terluar bisa dibilang. Itu namanya ada level UI lah gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin level secara menyeluruh, di bagian pertama itu ada level unit, itu benar-benar metode atau function yang dibuat oleh developer. Terus ada level integration atau API, jadi suatu endpoint atau application programming interface ya, jadi yang komunikasi antar data, itu juga dites. Terus yang terakhir ada UI, atau bentuknya bisa web ataupun mobile apps, kayak gitu Mas Umar. Wah, keren banget ya. Banyak juga ya Mas ternyata untuk software testingnya ya Mas. Tidak hanya apa namanya yang disebutin kayak apa namanya ngetes doang udah selesai. Wah ini udah bisa di apa namanya udah bisa dijalanin nih atau wah, ini udah bisa diciptakan nih. Ternyata tidak semudah itu ya Mas. Masih harus ada tahap A, B, C, D sampai Z ya Mas ya. Menarik, menarik, menarik. Nah, Betul. selama kan apa namanya selama Mas Fadli ini terjun ke dalam dunia QA engineer tuh pasti mempunyai sebuah experience nih Mas. Nah, dari sisi Mas Fadli sendiri itu apa namanya pengalaman menarik sebagai QA engineer tuh apa ya Mas? Mungkin bisa nih diceritakan ke sobat digital semua yang ingin terjun nih di dalam dunia QA engineer nih biar supaya mempunyai pandangan ya nanti gue harus terjun ke sini ke QA engineer gini 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 gitu loh Mas. Oke, oke. Ya, biar ini ya, jadi biar teman-teman yang mau jadi QA engineer tuh kebayang nanti kalau udah jadi QA itu bakalan ngapain ya, nggak cuman kebayangnya ngetes aja sepanjang, misal saya 9 tahun tuh ngetes doang atau 7 tahun ngetes, itu enggak ya. Jadi banyak pengalaman menarik. Yang pertama dari sisi kita bukan intelek, dari sisi pandangan. Jadi pandangan kita lebih luas karena kita banyak melakukan diskusi kepada tim produk, product manager, terus juga ada dari engineering, ada backend engineer, ada front-end engineer, ada Android engineer, ada iOS engineer, dari tim desain kita juga ngobrol, dan tim-tim terkait yang berhubungan dengan fitur yang akan kita develop. Jadi pertama itu wawasan atau pandangan kita luas karena kita diskusi dengan banyak orang. Terus kalau pengalaman yang lebih spesifik ya dari yang saya alami sebagai QA dari sekitar tahun 2014 lah, 7 tahun ya. Jadi pernah support banyak project di satu waktu karena udah trending duluan gitu ya. Jadi saya pernah itu pengalaman 3 project di satu waktu gitu. Jadi pertama
Dari pagi sampai siang itu di klien A gitu ya. Terus ada lagi klien yang masih ada sisa-sisa kerjaan. Jadi pas malamnya itu harus support ke klien B. Terus kadang juga remote ke klien C kayak gitu-gitu. Tapi ini jangan dijadikan beban. Waktu kita melakukan mungkin terasa beban ya, tapi setelah itu selesai ternyata itu banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Bahkan saya pernah juga project performance test yang benar-benar kejar tayang gitu ya. Ini harus rilis dalam waktu sekian. Saya selama 1 bulan itu nggak ada libur gitu ya. Jadi waktu itu rumah di Tangerang, kerja di Jakarta, berangkat jam 6 pagi gitu ya, terus pulang jam 9 malam, dan itu tiap hari selama 1 bulan. Sabtu, Minggu berangkat terus-terusan. Nah itu pengalaman waktu ngejalaninnya itu nggak enak banget gitu ya. Tapi setelah selesai, oh ternyata manfaatnya itu sangat banyak. Terus hal lain yang nggak kalah menarik itu juga perjalanan ke luar negeri ya. Waktu itu saya ada project di Filipina, dari proses apa namanya perkenalan atau tender lah istilahnya, sampai proses menjelaskan, proses presentasi, testing itu di sana. Jadi jalan-jalan lumayan lah ya, jalan-jalan sambil kerja gitu. Terus ada juga project-project lain, kayak ada project di Mesir, terus ada juga teman-teman yang lain ada project di Dubai itu juga banyak. Terus yang nggak kalah menarik, pengalaman ngasih training atau ngajar gitu ya. Jadi ada suatu perusahaan BUMN waktu itu, dia mau implementasi suatu tools yang dipakai, dan mereka ingin belajar dari kami gitu. Jadi kami ke sana melakukan training, ngajarin gimana pakai software itu. Itu salah satu yang menarik. Terus yang lain, banyak ya kayak, sekarang juga saya ketemu teman-teman, yang lain gitu, ngobrol-ngobrol kayak gini. Terus, pas ngisi webinar tuh banyak, ketemu teman-teman yang, pengen belajar, kayak gitu sih. Jadi luas banget, itu mungkin yang saya ingat ya, yang, belum saya ceritakan mungkin lebih banyak lagi, kayak gitu Mas Umar. Wah, menarik banget ya dari experience-nya Mas Fadli ya. Bisa jalan-jalan gratis juga, tapi ya harus dikejar deadline, harus kejar tayang gitu kan. Ya itu memang sudah apa ya, sudah risiko dari sebuah pekerjaan ya Mas ya, untuk kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita lakukan gitu kan. Nah, berarti teman-teman sekarang nih, sobat digital semua yang mendengarkan Digi Podcast episode 10 ini pasti udah punya gambaran nih, karena kan sudah tadi udah dikasih banyak banget pengetahuan tentang QA engineer nih sama Mas Fadli. Nah, kan kalau ingin terjun ada sebuah tips and triknya nih Mas. Mungkin bisa nih dikasih tahu atau di-spill nih ke sobat digital semua yang ada di rumah yang mendengarkan Digi Podcast Digicast episode 10 ini, biar supaya punya apa ya, punya bekal untuk beneran langsung apa ya, punya bekal untuk benar-benar yakin terjun ke maksud saya ke QA engineer ini Mas. Tips and trick dari Mas Fadli sendiri ini seperti apa nih Mas? Oke, tips and trick pertama harus tahu dulu nih, harus tahu dulu QA itu ngapain, terus cari motivasinya, terus ya agar kita, tertarik gitu ya dengan profesi yang mau kita masuki. Pertama kita cari motivasinya dulu gitu ya. Ya dengan cara apa? Dengan cara misalkan dengerin, Digicast kayak gini, terus, dengerin webinar, terus, ikut ke komunitas, dan juga nggak, membatasi dengan, speaker-speaker di dalam negeri gitu ya. Itu kalau kita ngomongin QA di luar sana sangat-sangat banyak gitu ya. Kita bisa cari di YouTube misalkan, QA Global Summit itu banyak pembicara-pembicara profesional internasional itu ngomong masalah QA. Nah, dari situ mungkin teman-teman nanti akan dapat gambaran, ternyata banyak orang-orang hebat di sana gitu ya. Jadi bukan sekedar, pekerjaan yang, "Oh ya udahlah jadi QA aja, soalnya kayaknya cuma ngetes doang," gitu ya, enggak. Tapi pertama motivasi yang benar-benar kita tahu, jangka panjangnya seperti apa. Terus yang kedua, ya mulai belajar, tadi belajar fundamental, belajar basic programming, terus hands on praktek lah, bikin test automation, itu akan menemukan keasikan tersendiri gitu ya. Nah, setelah itu udah mulai ngobrol lah, atau cari teman yang, udah duluan sebagai, QA engineer atau udah lama di dunia QA, cerita lah gimana suka dukanya di sana, jadi biar lebih kebayang,
Setelah itu udah mantep gitu ya, udah punya kemampuan, nggak usah ragu-ragu buat apply ke banyak tempat gitu. Jadi kalau interview itu jangan satu terus ditungguin gitu ya, tapi apply aja ke banyak. Jadi di interview itu kita belajar sebenarnya kebutuhan perusahaan atau kebutuhan pasar saat itu seperti apa. Nah, ketika interview nanti jangan malu minta feedback buat diri kita ya. Kira-kira kita kurangnya di mana gitu. Jadi dari feedback itu kita belajar lagi. Oh, jadi perusahaan ini butuh ini nanti bisa diperkirakan misalkan udah 10 kali interview gitu ya. Di interview ke-11 ada kemungkinan besar itu diterima karena kita udah 10 kali gagal, 10 kali minta feedback, jadi kita tahu. Kalaupun belum diterima juga jangan menyerah itu ya. Jadi terus terus belajar. Kayak gitu, Mas Umar. Wah, berarti jangan apa ya, jangan fokus pada satu yang kita apply ya Mas, ya. Jangan benar-benar ditungguin gitu. Jangan kan Ya, harus mempunyai banyak cabang, harus mempunyai banyak backupan ya Mas ya. Karena mungkin betul. bukan si perusahaan A itu aja gitu kan peluang kita gitu loh. Nah, Mas Fadli, asik banget nih untuk apa namanya Ya, perbincangan kita di Digicast episode 10 ini sampai gak kerasa nih Mas, kita udah ada di akhir podcast aja nih Mas di episode 10 nih Mas. Uh, Beneran asik ya Mas ya kalau membahas tentang apa namanya QA engineer. Sebenarnya masih banyak banget apa namanya yang harus dibahas tapi ya apa keterbatasan waktu juga. Nah, sebelum kita tutup di cast episode 10 ini, aku mau ngingetin buat sobat digital untuk memfollow sosmednya Peduli Digital. Sobat digital bisa untuk memfollow sosmed kami di IG, LinkedIn, Facebook, Twitter yaitu di @pedulidigital. Nah, selain sobat digital juga bisa selain sobat digital memfollow akun Instagram, LinkedIn, terus Facebook, Twitter, juga sobat digital bisa mengunjungi website resmi kita yaitu ada di pedulidigital.com. Nah, untuk sobat digital dapat informasi lebih jauh seputar dunia digital. Oh ya, sobat digital juga bisa nih subscribe channel YouTube-nya Peduli Digital untuk bisa nih mendengarkan podcast kita nih, podcast aku sama Mas Fadli nih. Nah, aku mau ucapin makasih banyak buat Mas Fadli yang udah dateng, udah ngisi podcast di Digicast episode 10 ini tentang QA Engineer. Uh, apa namanya, makasih udah meluangkan waktunya juga, makasih udah menyempatkan memberikan sebuah pandangan kepada teman-teman atau kepada sobat digital di rumah yang ingin terjun di dunia QA engineer nih Mas. Mungkin pesan apa ya quotes terakhir nih dari Mas Fadli yang ingin disampaikan buat sobat digital di rumah nih. oke ya buat teman-teman yang tertarik di QA gitu ya. Jadi jangan kendor belajarnya. Terus selain belajar technical juga belajar juga pandangan-pandangan QA profesional di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Jadi biar semangatnya tetap terjaga. Ya itu kurang lebih, Mas Umar. Oke, terima kasih banyak Mas Fadli udah mau mau isi podcast di Digicast episode 10 ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Mas ya di lain waktu dan di lain kesempatan. Dan aku juga nih Amin. dari Mas Fadli udah banyak belajar nih. Jadi tahu nih software testingnya itu ternyata banyak ya, nggak cuma sekedar ngetes-ngetes aja ya Mas ya. Ya nanti coba aja Oke, Mas Umar. Di Bukalapak juga lagi banyak buka lowongan kok. Oke, nanti ya mencoba apply deh ke Bukalapak, mudah-mudahan lolos, amin. Nah, akhir kata dari aku, terima kasih banyak buat Sobat Digital yang udah dengerin podcast Digicast episode 10 ini, yaitu tentang membahas Day in the Life of QA Engineer bersama Mas Fadli. Uh, bersama Mas Fadli. Nah, mudah-mudahan sobat digital di rumah selalu sehat selalu dan jaga kesehatannya. Always stay safe ya. And see you in the next Digicast berikutnya, sobat digital. Terima kasih.